Shalom saudara, saya akan membagikan sesuatu yang luar biasa. Ada sebuah prinsip dasar, adalah membangun dasar yang teguh. Ada sebuah kekuatan untuk melakukan kehendak Bapa. Mari kita membuka Alkitab kita sekali lagi, yang berada di dalam Matius 7 ayat 24-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, hari-hari ini saya beritahu saudara bahwa rumah adalah gambaran kehidupan saudara dan saya. Semua orang sedang membangun rumah kehidupan. Yang membedakan adalah dasarnya. Kuncinya begini, jangan pernah membangun fondasi kehidupan dari bahan dasar selain Yesus. Karena semua yang dari bumi dapat berubah. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 10 ayat 4. Firman Tuhan katakan begini, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Itu dia. Nah, tujuan dari goncangan adalah untuk menunjukkan mana yang kuat. Mari kita membukanya Ibrani 12 ayat 26 dan 27. Firman Tuhan katakan begini, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan, pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Justru saya beritahu buat saudara hari-hari ini, bahwa hari-hari ini kita perlu digoncang sedikit, karena kenapa? Ada sebuah tujuan dari goncangan adalah untuk menunjukkan mana yang kuat. Karena di dalam saudara ada Tuhan Yesus yang kuat dan luar biasa. Sehingga saudara menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekali lagi, apakah buktinya kita sudah membangun di atas dasar Yesus dan bukan di atas pasir? Tanyakan pada dirimu, adakah sesuatu yang belum kita serahkan kepada Tuhan? Bagaimana membangun di atas batu karang? Sekali lagi saya beritahu saudara, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Setiap orang yang mendengar, apa yang kita dengar? Perkataanku yang berarti firman Tuhan. Sekali lagi, perkataanku adalah firman Tuhan. Sebelum kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendaknya, maka terlebih dahulu kita harus mendengar perkataan Tuhan. Justru hari-hari ini saya beritahu saudara, saudara dan saya harus mendengar perkataan-perkataan Tuhan lewat telinga saudara. Nah, langkah pertama untuk mendengar, masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Ayat 19 berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Itu langkah pertama, masuklah dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi, dalam perjanjian lama zaman Musa, jalan untuk bertemu dengan Allah adalah melalui darah hewan yang dikorbankan. Itu dalam perjanjian lama. Nah, darah Yesus adalah jalan yang baru dan jalan yang hidup untuk memasuki hadirat Allah. Darah Yesus adalah sebuah paspor masuk ke dalam hadirat Allah. Itu darah Yesus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang kuat dan yang menang. Saudara jangan gampang dan mudah untuk merasa tertuduh. Karena ketertuduhan selalu mengeringkan kerohanian kita. Ketertuduhan menjauhkan dari persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, darah Yesus adalah obat penangkal untuk menghadapi intimidasi iblis yang terus-menerus mendakwa kita. Masuklah dengan puji-pujian. Bagaimana selanjutnya untuk masuk ke dalam hadiratnya? Mari kita membuka Alkitab kita. Mazmur 100 ayat 4. Ayat ini berbicara, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya. Dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sekali lagi, langkah kedua, berbicara dengan Tuhan. Saudara dan saya harus banyak berbicara dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat 9 berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya.
Allah ialah tempat perlindungan kita. Bahwa Allah adalah tempat perlindungan saudara dan saya. Berlindunglah pada Allah, jangan lari dari Allah. Langkah ketiga, mendengarkan Tuhan. Kita harus bersedia menunggu untuk menantikan jawaban Tuhan dan mendengarkannya. Jika kita tidak dapat menanti-nantikan Tuhan, maka kita tidak dapat mendengar jawabannya. Dengar suara Tuhan lewat telinga saudara. Karena kenapa? Tuhan mau bicara pada telinga saudara. Buka telinga saudara, buka hati saudara. Karena kenapa? Mendengarkan Tuhan itu luar biasa. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa ayat ini. Bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru sekali lagi. Mari kita membukanya. Mazmur 46 ayat 11. Ada kata di situ. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Nah, hanya ketika kita berdiam diri saja, kita akan tahu bahwa Tuhan adalah Allah. Apa artinya berdiam diri di hadapan Allah? Apakah cukup dengan bersikap tenang saja? Saya beritahu saudara sekali lagi, berdiam diri berarti kita menyerahkan seluruh masalah kita kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7, firman Tuhan berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Luar biasa ayat ini sekali lagi. Merenungkan firman Tuhan dan membiarkan Tuhan berbicara kepada kita. Saudara dan saya baca dan renungkanlah firman Tuhan. Bacalah dari awal sampai akhir. Usahakanlah supaya dalam setahun minimal kita telah membaca seluruh Alkitab satu kali. Luar biasa bahwa perenungan-perenungan firman Tuhan itu akan membuat kita menjadi kuat. Itu dia. Saya beritahu saudara, pegang prinsip dasar firman Tuhan. Karena Tuhan adalah kekuatan buat saudara. Taruh fondasinya Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara akan diberkati. Tuhan memberkati saudara sampai keturunan 7. Tuhan memberkati saudara sampai keturunan 12. Sampai keturunan beribu-ribu. Haleluya. Amin.